Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwa Aryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu semua. Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam akan menemani kamu semua sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang didedikasikan khusus untuk kamu semua. Tentunya kali ini saya nggak sendiri, kita juga sudah kedatangan seorang Ustadz Iwan Januar. Insyaallah beliau sudah hadir di sini. Kita akan bahas mengenai the power of salat. Itu kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita lihat bahwa banyak remaja sekarang ini ngeremehin Ustadz tentang salat, Ustadz. Banyak remaja yang malas. Mereka bilang salat itu nggak penting gitu, nggak ada gunanya, cuma buang-buang waktu doangan, nggak ada hasilnya gitu. Nah, gimana Ustadz? Apakah remaja zaman sekarang ini sudah tidak lagi memandang sholat itu penting? Mereka tuh udah bilang, sholat tuh ngapain sih, cuman ngeremehin doangan sholat. Gimana tuh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sedih banget ya kalau kita lihat nih, nggak sedikit remaja yang ngeremehin sholat. Baik itu yang suka ketelatan sholatnya, subuh kesiangan, sampai yang suka belang bentong ya. Jadi sholatnya belang-belang, kadang sholat, kadang enggak, kadarkum lah, kadang sedar, kadang kumat begitu. Nah, kenapa kok mereka sampai seperti itu? Ini pasti ada alasan ya. Yang pertama pastinya mereka itu belum sampai kepada tingkat memahami nikmatnya sholat dan kewajiban sholat. Jadi mereka hanya ngelihat sholat itu fisiknya doang. Oh, gerak-gerik ini, rukunya, sujudnya, lalu duduk segala macam, tapi tidak menjiwai dari sholat itu sendiri. Dan yang kedua pastinya mereka itu, ya moga-moga ini salah tapinya ya, mereka belum ngerasa bahwa setiap perintah Allah itu kudu dikerjain dengan cepat-cepat, dengan segera. Jadi mereka ngerasa ya nggak penting-penting amat lah, nurut sama Allah. Walaupun kalau kita bilang, kamu nggak nurut sama Allah, pasti bilang, saya nurut sama Allah gitu kan. Cuman ya pada prakteknya dalam masalah sholat aja nggak sedikit remaja yang tadi ngeremehin sholat, ya suka tertinggal sholatnya, nggak mau sholat berjamaah sampai masih belang-belang sholat. Karena tadi dua alasan ini, mereka itu yang melihat ini belum ada manfaatnya secara fisik ya. Yang kedua juga karena ya belum ada dorongan iman yang kuat gitu kan. Ditambah lagi godaan, lihat temennya nggak sholat, kayaknya kalau nggak sholat asik nih, nggak capek gitu kan. Terus juga temen gue nggak sholat, nggak ngaruh apa-apa tuh. Nah, nggak sholat kaya gitu, nggak sholat kaya, nggak sholat ganteng gitu kan, nggak sholat ceweknya banyak gitu ya. Hal seperti itu akhirnya menambah mereka untuk tergoda nggak mengerjakan
sholat. Nah, Ustaz. Nah, kalau kita lihat bahwa memang remaja itu benar-benar sekarang zaman sekarang udah ngeremehin sholat, entah karena memang mereka juga sudah terjebak dengan hedonisme, Ustaz ya, atau dengan sekularisme, sehingga mereka pikir bahwa ya hidup di dunia hanya untuk di dunia, di akhirat gimana ntar. Ya kan, prinsip muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pengennya kayak gitu katanya sih begitu. Padahal mereka nggak ngeh, Ustadz ya. Mungkin kalau namanya sholat itu kan satu yang penting banget ya, Ustadz ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau yang perlu diketahui remaja sebenarnya sholat tuh sebenarnya fungsinya apa sih gitu? Wah, banyak banget ya. Pertama ya, ada ulama yang mengatakan sholat itu dari asal katanya silah, artinya hubungan. Orang yang sholat berarti dia menjalin hubungan dengan siapa? Pasti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kudu menjalin hubungan dengan Allah? Ya iya dong, harus. Yang ngasih kita nafas Allah, ngasih kita air Allah, kita masih punya umur Allah. Pokoknya Allah ulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana, nikmat Allah yang mana yang mau kita dustain, yang mau kita bohongin gitu kan. Nah, kalau kita ini udah sering dapat nikmat, rizki, karunia dari Allah, masa iya kita nggak mau sowan, nggak mau silaturahmi, nggak mau bukan silaturahmi, mau hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Jadi yang pertama, sholat itu manfaatnya, fungsinya ini cara kita menjalin hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita udah sering jalin hubungan dengan Allah minimal sehari 5 kali, pasti dong Allah dekat sama kita. Ya, karena dalam satu hadis qudsi ini Allah bilang, siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku berlari kepadanya. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa kalau ada orang yang dia sering berhubungan dengan Allah, Allah itu lebih dekat lagi sama dia. Nah, kalau sudah sering jalin hubungan, Allah lebih dekat. Nah, apapun yang kita minta Allah kasih, dan Allah kasih pertolongan, bantuan kalau kita kena masalah. Terus yang kedua, sholat itu kita lakukan itu sebagai bukti kita iman. Bukti kita memang percaya bahwa adanya Allah, begitu kan? Bahwa kita ini menundukkan kepala, kita rukukan badan kita, kita tundukkan diri kita ya hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Misalkan sama cowoknya gitu, ngapain tunduk gitu kan? Rugi. Kalau sama Allah tunduk, masya Allah balasannya pasti luar biasa. Kan kita baca dalam doa iftitah ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku sesungguhnya ya, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Nah, itu yang kedua, tanda kita iman kepada Allah ya salat, begitu. Terus yang ketiga, salat itu punya manfaat untuk apa? Bikin hati jadi tenang. Allah bilang nih dalam Al-Qur'an, aqimis shalah li zikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Allah sambung dengan ayat yang lain, dalam surat yang lain Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainul qulub, bahwa dengan mengingat Allah hati bakal jadi tenang. Nah, kan remaja masalah ada aja ya. Iya. Ulangan jeblok, rapotnya kebakaran, banyak merahnya. Sama orang tua kadang-kadang suka ya dari ribut-ribut dikit lah, diputusin pacar. Putusin pacar ya, sama temen ribut segala macam. Solusinya satu, sholat, ingat sama Allah. Ingat sama Allah, hati bakal menjadi tenang, bakal cool, bakal calm hidup kita. Itu kalau yang benar Ustaz, diputusin pacar, sholat ingat pacar. Jika khusyuk ya, salah itu. Itu pelarian namanya. Justru kita sholat itu cari obat begitu kan, supaya hati ini jadi tenang gitu ya. Tapi jangan sampai tadi sholatnya supaya hubungan balik lagi, kagak ikhlas di situ. Jadi HP hilang, sholat supaya ingat lagi. HP di mana? Ya itu yang salah tuh. Kita sholat ini supaya hati jadi tenang, batin tenang, adem lagi, sejuk lagi, begitu ya. Makanya lihat orang-orang yang sholatnya bener itu tenang batinnya, nggak ngerasa gerusu, nggak panik segala macem kalau ada masalah. Tapi orang yang nggak pernah sholat atau sholatnya jarang-jarang atau belang-belang, kita lihat sering gelisah, bingung, atau sholatnya nggak bener ya, nggak tenang segala macam. Nah, maka dengan sholat itu kita ingat Allah, dan kalau sudah ingat Allah, insya Allah hati menjadi tenang. Karena pada waktu sholat kita banyak baca doa, minta petunjuk, minta pertolongan, minta bantuan, minta dibuka jalan keluar. Kalau ada masalah, kepada siapa kita minta? Only kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata memang yang namanya sholat tuh nggak ada matinya Ustaz ya. Harusnya ya kan? Kalau udah mati udah nggak sholat kan? Nggak usah disolatin. Kalau udah mati disolatin. Tapi kalau belum mati, masih ada nafas dalam badan kita, itu wajib sholat, walaupun hanya dengan isyarat, wajib sholat tuh.
Berarti mestinya remaja juga mikir nih, kamu semua sobat muda, bahwa kalau kamu sudah berpikir udah nggak perlu sholat, berarti kamu sudah perlu disolatin. Kudunya gitu, betul. Ya, nah sobat muda, kita juga tetap akan membahas mengenai the power of sholat. Dan nanti kita akan dengar juga penjelasan dari Ustadz bagaimana dengan kamu yang sholatnya itu misalnya gak ikhlas. Saya daripada sholat gak ikhlas mending gak usah sholat sekalian. Saya daripada misalnya maksiat gak ikhlas, gak maksiat sekalian. Mestinya begitu kan, gitu. Nah insya Allah kita akan terus berbincang-bincang dengan Ustadz Iwan Januar. Tetap setia di Voice of Islam. Semoga lagu ini bisa menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri terhadap Yang Maha Kuasa dan menjalankan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama apa? Sholat itu. Oke. Mari semuanya bernyanyi bersama. Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat jabatan kita, Allah hanya lihat ibadah kita, sholat yang utama. Masih terbersitkah dalam pikiran kita bahwa dunia adalah segalanya? Harta benda yang akan menguasai sehingga kita mencari harta, mencari benda sampai lupa diri. Sikut kiri, sikut kanan, hilangkan perasaan walau sesama kawan. Sikut kiri untuk jabatan hari ini, sikut kanan bunuh teman dalam pangkuan. Ya, memang Allah tidak mengharamkan kita mencari harta, mencari benda, namun sudah ditetapkan aturan. Kos yang Allah inginkan, yang Allah perhitungkan, bukan harta atau benda. Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat jabatan kita, Allah hanya lihat ibadah kita, sholat yang utama. Berintrospeksi, membenahi diri adalah hal yang luar biasa. Ketika kita sudah hampir lupa dengan nilai agama, dan bertobatlah sebelum ajal menjemput kita. Pikirkan kenapa harta dan benda lebih menguasai diri kita. Renungkan ibadah apa saja yang sudah terlewat, membuat kita berdosa. Ya, apa yang menjadi alasan utama kita menghalalkan segala cara mencari harta? Apa yang membuat kita lupa terhadapnya? Padahal hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya ketika harta dan benda sudah tak lagi berguna? Apa yang akan kita jawab? Apa yang akan kita jawab? Kenapa saya lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan harta dan juga benda? Karena ketika saya lahir ke dunia dengan berbagai cara sedikit yang membantu, karena Allah Ta'ala tumbuh menjadi dewasa pun butuh biaya, butuh harta dan juga benda. Begitupun ketika saya tua, saya perlu harta dan juga benda untuk warisan anak, cucu dan juga keluarga. Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat jabatan kita, Allah hanya lihat ibadah kita, sholat yang utama. Dari semua fenomena yang terjadi, terlihat ada satu emosi dalam diri untuk meraih kedamaian yang damaikan hati, yang menjadi ambisi-ambisi tak terkendali. Kita satukan visi dan misi kita demi untuk cinta yang damaikan dunia. Kita bersama bisa merasakan kesejahteraan tanpa perasaan iri satu sama lainnya. Yakinlah apa yang Allah tak gariskan untuk kita, bahwa setiap perintah-perintahnya untuk kemaslahatan dunia. Agar cita tercipta, singkirkan sombong, kita saling berpegangan tangan, rapatkan barisan. Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat jabatan kita, Allah hanya lihat ibadah kita, sholat yang utama. Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat jabatan kita,
Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik, dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini, berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, tadi Ustadz Iwan Januar sudah menjelaskan mengenai kenapa sih kamu semua itu pada malas sholat. Terus apa sih sebenarnya manfaat sholat. Dan tadi juga saya sudah sedikit menyinggung mengenai sholat yang gak ikhlas. Nah, kamu semua sobat muda juga tentu pernah dengar, bahkan mungkin juga kamu pernah berpikir bahwa daripada gue sholat gak ikhlas, mendingan gue gak usah sholat sekalian. Nah Ustadz, gimana Ustadz? Mendingan sholat gak ikhlas atau ikhlas gak sholat Ustadz? Iya, emang suka ada tuh anak muda ngomong, daripada sholat tapi nggak ikhlas mendingan nggak sholat tapi ikhlas. Kesannya ikhlas itu segala-galanya gitu ya. Ini perlu kita lurusin. Memang benar yang namanya ibadah itu harus ikhlas, puasa harus ikhlas, sholat harus ikhlas, baca Quran harus ikhlas. Tapi bukan cuman ikhlas doang yang jadi jaminan perbuatan kita bakal diganjar sama pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga apa? Ya menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan aturannya, dengan syariatnya, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Misalkan nih, apa mau orang prinsip bilang gitu kan, wah kenapa mabuk? Atau kan seikhlas mabuk juga. Nggak bisa. Walaupun dia ikhlas tapi mabuk ya haram gitu kan. Kenapa pacaran? Kan ikhlas pacaran juga Pak. Nggak bisa. Ya jadi nggak cukup hanya ikhlas, tapi juga harus benar. Ikhlas benar baru jadi pahala. Sholat juga sama. Misalkan kita mau sholat perasaan yang godaan gak ikhlas tuh berat nih. Kalau nggak sholat nanti dimarahin sama bokap gitu kan. Kalau nggak sholat nanti gimana, nggak enak, malu sama temen. Nah tetap paksain sholat sambil hati dipaksain supaya ikhlas. Nah coba bisa nggak maksa hati supaya ikhlas? Harus bisa harusnya. Gimana bersihin tuh hati dari segala rasa-rasa dengki, rasa benci sama sholat, rasa nggak suka sama perintah Allah. Kita isi hati kita dengan apa? Dengan perasaan ikhlas. Iya kan gue ini makhluk ciptaan Allah, gue juga dikasih hidup sama Allah, dikasih umur sama Allah, kasih rizki sama Allah. Harusnya, emang udah harusnya nih gue bersyukur sama Allah. Gimana? Gue tegakkan sholat. Nah jadi kalau cuma dibilang kan harus ikhlas, betul ikhlas itu harus, tapi berikutnya tetap harus mengerjakan segala perintah Allah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah atau oleh Nabi SAW. Ya kalau orang berpikir bahwa mendingan gak sholat tapi ikhlas, wah kacau banget begitu. Nanti banyak orang bikin maksiat alasannya ikhlas semua gitu. Ya tetap aja gak jadi pahala, jadi dosa yang kayak begitu. Makanya yuk kita berlatih nih supaya bisa ikhlas dalam mengerjakan sholat. Bahkan kita jadi seneng banget sholat, ada perasaan seneng, perasaan suka ya. Kalau kita lihat bagaimana yang namanya alim ulama, para sahabat Nabi SAW ya, semoga Allah meridhai mereka, itu kalau sholat betul-betul dahsyat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sholat, berdiri dalam sholatnya seperti sebatang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah, tegak begitu ya, nggak goyang-goyang. Kita baru
sebenarnya udah garuk-garuk mulu gitu anak kan. sekarang tegak tidur Ustaz. Ya, gitu. Kemudian kalau misalkan ruku itu ya, ada sahabat Abdullah bin Zubair namanya, itu ya burung-burung bisa hinggap di atas punggungnya karena demikian khusyuk dan tenang dalam mengerjakan sholat, ikhlas gitu. Nah kalau nggak ikhlas kebangetan banget ya. Allah sudah kasih macam-macam kita nikmat, harusnya kita kerjakan sholat dengan sepenuh hati, ikhlas karena Allah, nggak mengharapkan yang lain dan nggak takut pada yang lain, kecuali kita hanya takut Allah marah sama kita itu. Makanya ayo nih hati kita asah supaya terus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, pernah ada seorang sobat muda nih Ustadz nih, mungkin di antara kamu sekalian juga pernah dengar bahwa kalau kita sholat nggak ikhlas itu kan nggak ada pahalanya Ustadz gitu. Karena kalau yang namanya perbuatan nggak ikhlas nggak ada hitungannya. Daripada sholat nggak ada hitungannya, mendingan gak usah sholat sekalian Ustadz. Nah gimana Ustadz? Wah ya itu mah tuh nggak bener ya. Ya kalau kita meninggal sholat sekalian, lalu mau ngapain gitu ya? Tadi dibilang bahwa kita ini segala sesuatu udah dikasih sama Allah, masa sih nggak ada sedikit pun kita berterima kasih kepada Allah gitu kan? Nah, jadi kalau orang berprinsip mendingan nggak sholat sama sekali, waduh, mendingan jangan hidup sama sekali deh. Ya. Lawang hidup juga dikasih sama Allah ya. Dulu ada orang itu yang senang maksiat, ya, termasuk nggak mau sholat, terus dia minta nasihat sama seorang ulama. Gimana supaya aku bisa berhenti maksiat? Kata ulama ini, silahkan maksiat sesuka kamu, tapi dengan syarat apa? Jangan makan rezekinya Allah, jangan tinggal di buminya Allah. Nah, coba kalau kita makan rezeki siapa? Rezeki Allah. Tinggal di buminya Allah. Jadi kalau orang nggak mau tunduk sama Allah, nggak mau sholat pada Allah, masya Allah, mau ngapain? Rezeki Allah yang ngasih, juga tempat tinggal juga Allah yang ngasih begitu. Dan jangan lupa Allah siapkan ya tempat yang indah buat orang-orang yang sholatnya baik dan khusyuk. Tapi Allah siapkan juga azab yang keras buat orang-orang yang nggak mengerjakan sholat. Pada waktu Rasulullah SAW Mi'raj ya, naik ke langit, itu dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam neraka dan melihat berbagai macam azab buat penghuni neraka. Di antaranya ada orang yang diazab di neraka, yaitu kepalanya itu dibenturin ke batu, pecah, jadi lagi, benturin lagi, pecah, jadi lagi, bentur lagi, terus berulang di replay begitu kan. Nah, Rasul nanya kepada Jibril, siapa orang itu? Kata Jibril, ya Muhammad, itu umatmu di dunia yang tidak mau ruku dan sujud, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya neraka, dibenturkan kepalanya ke batu sampai pecah. Masya Allah. Coba apa kita menunggu kayak begitu? Nah, jangan kan. Terus yang berikutnya bahwa sholat itu tiang agama. Orang yang tidak sholat sama dengan menghancurkan agamanya sendiri. Nabi juga bilang, faman tarokaha faqad kafaro. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, itu bisa jatuh pada perbuatan kafir, ingkar kepada Allah, bisa dicap murtad kalau dia sengaja tidak mau mengerjakan sholat. Masya Allah. Jadi ya jangan gara-gara nggak ikhlas nggak sholat. Harusnya hati diasah supaya ikhlas mengerjakan sholat. Nah kalau kita hitung-hitungannya ini sedikit matematis Ustaz. Sebenarnya kan kalau misalnya kita sholat tapi nggak ikhlas, itu pahalanya 0. Kalau misalnya kita nggak sholat sama sekali, itu gimana hitungannya Ustaz? Itu minus itu ya, malah dosa ya. Kalau sholat tapi nggak ikhlas masih mending lah ya. Walaupun kewajibannya terpenuhi Ustaz ya. Iya, walaupun itu ciri-ciri orang munafik, hati-hati ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, orang munafik itu idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik kalau berdiri untuk mengerjakan sholat, berdirinya malas-malesan, nggak ikhlas seperti itu ya. Tapi ya kita kan nggak tahu dalam hati orang ya. Yang jelas kalau ada orang sholat, moga-moga lah sholatnya ikhlas, diganjar pahala sama Allah. Tapi kalau nggak sholat sama sekali, minus pahalanya, malah tekor, dan dia tanggung sendiri kalau nanti dibakar di dasar api neraka. Innalillahi na'udzubillahi min dzalik. Nah, sobat muda sekalian, kamu tadi dengarkan penjelasan dari Ustadz Iwan Januar bahwa kalau kamu pilih nggak sholat, sama aja kamu nyusahin diri sendiri. Mendingan gak usah hidup di dunia, sayang gitu, ngabisin persediaan di dunia doangan. Nah Ustadz, ya seringkali kalau kita lihat dari masalah ikhlas nggak ikhlas ini juga kadang-kadang ada berkembang. Kalau di kalangan remaja nih, kalau sholat tapi tetap maksiat. Kalau dulu zaman kita ya, ada istilah STMJ Ustadz, sholat terus maksiat jalan. Zaman sekarang juga sama Ustadz. Gimana? Zaman sama udah nggak penting lagi sholat. Buktinya lihat aja tuh, si Anu sholat tapi begini. Si Anu sholat tapi tetap tuh pacaran. Si Anu sholat tetap nyolong misalnya gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Memang ini dilematis ya.
harusnya kan sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa mungkar, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Syaratnya yang sholatnya ikhlas, khusyuk, jadi betul-betul merasakan kehadiran Allah dalam sholat, dan dia yakin bahwa dia berbuat apapun dipantau oleh Allah dan akan dibalas dengan apa ya. Kalau berbuat yang baik ya dibalas dengan pahala, yang nggak baik dibalas dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang banyak remaja itu kan ikut-ikutan biasanya ya, dia ikut-ikutan berbuat maksiat padahal dia sholat. Nah harusnya gimana? Coba dong sholatnya perbaiki dulu, insya Allah nggak akan berbuat maksiat. Tapi kalau masih ada orang sholat terus maksiat, aduh sedih banget, berarti misi dan tujuan sholatnya belum tercapai ya. Dia sholat subuh, pulang sholat subuh sendal orang hilang segala macam gitu kan. Apakah sholatnya sah? Ya masalah sholatnya sah insya Allah sah, tapi perbuatan dosanya itu urusan yang lain lagi. Nah cuman tadi jangan sampai ini dijadikan alasan buat sebagian remaja akhirnya nggak sholat. Ah ngapain sholat percuma, orang nggak sholat juga bisa apa, bisa gini bisa gitu. Ah nggak begitu. Bahwa Allah sebetulnya itu Maha Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Orang yang sholat dijaga ya, orang sholat itu diberikan kemudahan. Dan kalau ada orang sholat maksiat harusnya buru-buru sadar, buru-buru tobat. Malu udah menodai ibadah sholatnya sendiri. Kalau dia sholat tapi masih buru-buru maksiat, ya mendingan berhenti deh, kembali sholat, berhenti maksiatnya gitu kan. Karena apa? Ya bisa aja nanti Allah malah akan memberikan hukuman karena dia terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang yang sholat kudunya sholatnya khusyuk, ikhlas, maksiatnya juga berhenti. Ya, jangan kayak ya orang-orang Yahudi yang pengen ibadah, ingin dapat lindungan dari Allah tapi sering berbuat zalim di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita nodai sholat kita dengan amalan-amalan maksiat. Misalkan mau pergi sholat taraweh berjamaah boncengan sama ceweknya, wah itu sholat taraweh tapi masih maksiat itu kan. Pulang sholat taraweh pacaran lagi, waduh berarti itu gagal misi sholatnya. Harusnya dia ingat sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah sekarang juga kadang-kadang ada sebalik Ustadz, orang yang biasa melakukan maksiat, dia nggak pernah sholat, kadang-kadang tuh dalam hatinya kadang-kadang kepikiran malu gitu untuk memulai sholat Ustadz. Nah kalau yang kayak gitu gimana Ustadz? Kalau pengen sholat jadi malu, jangan gitu ya. Kudunya gimana? Kalau dia udah sadar bahwa dia itu salah, ya taubat deh kepada Allah buru-buru. Sebelum apa? Sebelum nanti hati kita jadi penuh dengan kotoran, dengan dosa, dan akhirnya hitam legam sampai-sampai gak kelihatan apapun. Dan juga jangan sampai Allah menurunkan dulu azabnya baru orang itu melaksanakan sholat begitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Udah kena azab mah. Insya Allah kalau punya iman pasti Allah nggak datangin azabnya aja udah merasa saya harus sholat dengan baik, benar, khusyuk, ikhlas dan sebagainya. Nah Ustadz, sekarang kira-kira untuk sobat muda sekalian Ustadz nih, kadang-kadang kita juga bingung, sobat muda ini banyak banget yang bilang sholat tuh perasaan malas banget Ustadz ya. Kalau buat sholat tuh berat banget. Nah sekarang ada nggak Ustadz kira-kira masukan lah buat kita bagaimana caranya supaya kita nih sobat muda sekalian, para remaja supaya senang sholat gitu Ustadz. Yang pertama supaya kita senang sholat harus kita jadikan sholat sebagai tanda syukur kepada Allah. Makanya please hitung berbagai macam nikmat karunia yang Allah kasih kepadamu. Terus yang kedua kita harus berusaha supaya ingat takut kepada Allah kalau nggak mengerjakan sholat, bahwa Allah tuh udah siapkan berbagai macam azabnya, na'udzubillah kalau orang nggak sholat. Ada neraka sakor yang Allah siapkan untuk orang-orang yang tidak sholat begitu. Nah kita harus takut sama seperti itu. Terus yang ketiga kita harus merasa kurang dalam mengerjakan sholat sehingga mikir kalau saya mati sholatnya belum benar bagaimana. Ini maka muncul lalu semangat untuk mengerjakan sholat. Yang keempat, kita jadikan sholat sebagai cara kita berhubungan dengan Allah, cara kita minta bantuan, pertolongan, ampunan kepada Allah, sehingga kita setiap sholat selalu bersemangat karena ada kesempatan membaca doa, membacakan berbagai macam permintaan kepada Allah, sehingga kita bisa senang dalam mengerjakan ibadah sholat. Tapi kalau yang ini nggak ada semuanya, aduh kayaknya berat di mengerjakan sholat ya, karena merasa sholat itu tanggung jawab yang berat. Memang dalam Al-Quran Allah bilang wa inna lakabiratun illa alal khasyin, sesungguhnya
yang namanya sholat itu ya, itu perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kita sekarang harus berlatih menuju sholat yang khusyuk ya, diantaranya dengan cara menghadirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang datang dari Allah, yang itu bisa membuat kita sadar dan mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sobat muda sekalian, kamu bisa simak tadi penjelasan dari Ustadz Iwan Januar bahwa yang namanya sholat itu penting banget. Yang namanya sholat itu banyak banget manfaatnya. Tapi ingat, bukan hanya manfaat, tapi kamu juga perlu camkan bahwa itu ada satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kamu meninggalkan kewajiban yang bisa bikin kamu dicemplungin, dijeblosin ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Oke, sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik atau usulan pembahasan, atau ada masalah-masalah yang pengen kamu bahas. Nah, silakan kirim surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan sekarang kamu juga bisa buka di website kami, yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purwaryandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua sobat muda sekalian yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kami, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi hitungan pahala bagi kamu. Amin. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryani. Info teknologi. Sobat muda sekalian, kadang-kadang kamu bingung dengan istilah yang dipakai di dunia HP. Ada 1G, 2G, 3G. Nah, biasanya 2G, 2FG, 3G. Nah, kamu pasti bingung apa sih bedanya antara generasi pertama untuk HP, generasi kedua dan generasi ketiga. Generasi pertama atau 1G merupakan teknologi ponsel pertama yang menggunakan sistem analog. Sistem ini mulai digunakan tahun 70-an ya, bersamaan dengan penemuan mikroprosesor untuk komunikasi tanpa kabel. Tapi dengan jumlah pelanggan yang semakin banyak, nggak tertampung, akhirnya harus ditingkatkan menjadi generasi kedua. Generasi pertama ini hanya bisa melayani komunikasi suara doang. Nah, generasi kedua yang paling banyak digunakan sekarang ini tentu kamu kenal, yang namanya GSM. Nah, di GSM ini kamu juga bisa melakukan komunikasi data, atau dengan bahasa lain kamu bisa juga internetan atau kirim-kirim MMS atau EMS. Sedangkan generasi selanjutnya adalah generasi 2.5G atau generasi 2,5. Nah, generasi ini punya kemampuan tambahan, yaitu untuk transfer data yang jauh lebih cepat, yaitu dikenal dengan istilah GPRS atau EDGE atau Edge. Nah, sekarang semuanya bisa dibilang akan beralih ke generasi ketiga atau 3G. 3G ini kita kenal dengan namanya WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access. Kelebihannya antara lain ya transfer data yang sangat-sangat cepat, dan juga tentu mendukung kamu tidak hanya bisa berkomunikasi melalui suara, tapi juga bisa komunikasi tatap muka. Nah, itu informasi yang bisa kamu manfaatkan. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.